ini mertua kamu kena guna-guna karena dia ikut ikut campur dalam urusan merealisasikan PT Semen Jawa itu. Kak, saya tanya lagi, ini datangnya dari mana? Hati-hati aja, kata orang pintar itu. Ini datangnya dari saudara dekat kamu. Apa, kata saya? Ini bapak katanya tiba-tiba aja sakit, gitu. Langsung nggak sadar dia. Pas saya kesana langsung dia udah pingsan gitu dan muntah darah itu, Bang. Udah diobatin lah, saya bawa ke rumah sakit. Udah ada, dia badannya tuh ininya buncit dan kakinya tuh ininya, maaf ya Bang, biru. Singkat cerita, balik lagi ke mertua saya. Seiring berjalannya waktu, sakit-sakitan, dibawa ke medis, nggak ketemu. Medis dibawa ke orang pintar, ya itu dia katanya kena guna-guna. Selang beberapa minggu sambil dia ngalamin sakit-sakitan itu, mungkin adalah kali 2 minggu, sekitar jam 11, saya ingat itu hari Jumat, saya ditelepon sama mertua perempuan saya. Katanya mertua yang laki-laki udah nggak ada, Bang, udah meninggal tepat di jam 11 sebelum Jumatan. Tiba-tiba paginya itu mertua yang perempuan saya tuh nelpon ke istri saya, "Neng, kesini," katanya. "Kenapa? Ada yang mau diobrolin?" Datanglah saya ke sana. Pas nyampe sana tuh mertua yang perempuan saya tuh bilang, katanya almarhum bapak semalam datang ke mama gitu, ke mertua perempuan saya yang meninggal itu. Iya, di mimpi itu. Dan dia bilang, "Saya tuh belum meninggal, bapak tuh belum meninggal, bapak tuh masih ada di sekitaran sini." Katanya dia diambil buat apa ya istilahnya, dijadiin tumbal mungkin atau apa gitu, supaya musnah aja di alam ini. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gua Arfi. Gua lagi ada di daerah Sukabumi. Di sini gua akan mengungkap sebuah kisah tentang pabrik semen yang konon katanya terbesar di Asia Tenggara, yang bernama Pabrik Semen Jawa. Di sini banyak sekali kisah yang gue dengar dari masyarakat lokal tentang apa yang dulu sebenarnya terjadi. Kebetulan gue sedang berhadapan dengan salah seorang warga asli, warga lokal yang juga pernah bekerja di sana dan tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Lo pengen tahu kan siapa orangnya? Langsung aja berkenalan dengan Bang siapa ini? Halo, Bang. Bang siapa? Nama saya Teddy. Teddy. Iya. Teddy. Bang Teddy apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Teddy, ini saya dari Jakarta jauh-jauh nih sempat mendengar selentingan lah tentang pabrik ini. Iya. Pabrik Semen Jawa ini ya. Ini katanya banyak sekali kisah yang terjadi di pabrik ini ya. Iya. Oke. Bang Teddy kalau boleh tahu warga asli sini? Iya, saya asli sini, Bang. Lahir di sini? Lahir di sini. Dan katanya bahkan nggak hanya Bang Teddy ini, dari almarhum kakek, orang tua sampai Bang Teddy pun mengalami hal yang terjadi di pabrik itu juga ya? Iya. Oke, Pak, ini sebenarnya kisi-kisinya kayak gimana sih tentang pabrik ini, Bang Teddy? Itu dulu sih awal mulanya kan itu di gunung ya. Namanya itu Gunung Guha. Gunung Guha? Gunung Guha. Guha itu goa ya? Iya, ada gua. Oke. Ada gua di bawah karang itu ya, tapi kalau sekarang udah nggak ada ya. Dulu itu zaman sekitar tahun 60-an sampai 65-an itu zamannya PKI. Iya. Katanya, kata nenek-nenek saya, kata nenek moyang saya, itu bekas markas itu
PKI. Markas Guanya pemberontakan. itu markas PKI. Iya. Oke, terus Dulunya, ya singkat cerita dikepung sama warga dan dia gerombolan PKI itu dihabisi di sana. di dalam gua itu Di dalam gua itu, di sekitaran gunung itulah, pokoknya di sekitaran gunung gua itu. yang akhirnya sekarang berdiri pabrik ini. Oke. Gitu. Tahan dulu Bang Teddy ya. Ini menarik ya, sebuah pabrik yang berdiri di atas bekas markas PKI yang juga dibantai di tempat. Ngeri bro. Lo pengen tahu kan kisah selanjutnya? Bang Teddy cerita, lo nggak akan gue potong. Brother. Halo, nama saya Teddy, saya asli orang sini. Saya akan menceritakan sedikit kisah yang saya tahu, yang saya alami sendiri, dari diri saya sendiri, bahkan dari mertua saya, dari saudara-saudara saya, tentang sebuah pabrik yang berdiri di atas gunung, namanya Gunung Guha, yang dulu di mana gunung itu menjadi markas PKI sekitar tahun 65-an lah. Iya. Gitu. Dan menurut cerita kakek nenek saya, di gunung itu tuh kalau sekarang ya kesininya angker gitu, karena yang PKI itu dibantainya di sana, di dalam guha itu. Saat pembersihan PKI. Saat pembersihan PKI itu, bahkan di kesininya ada itu daerah yang namanya ini Gunung Guha, kesininya di pinggirnya daerahnya dinamain Untis ya disebutnya. Untis? Iya, Untis. Ada itu di sana. Bahkan di situ sering dibuang mayat di situ dulunya. Tempat pembuangan mayat Pembuangan juga? mayat, iya, penjagalan yang kepalanya diputus lah, apalah gitu. Oh, tempat begal lah. Kalau sekarang istilahnya mungkin begal ya. Zaman pemberontakan itu gitu. Oh gitu. Dan singkat cerita kesini kan tempat itu angker, banyak lah cerita yang dari warga yang nyari rumput, yang apa gitu, nemuin hal kayak gitu. Bahkan saya ingat ada satu cerita nih ya, pedagang kalau sekarang mungkin pedagang kelontong gitu, dia pulangnya tuh kemalaman, duduk dulu, mampir dulu di rumah kakek saya itu. Kakek saya bilang, mau kemana? Ini habis dagang kemalaman. Udah, kata kakek saya, diam dulu aja di sini, kalau bisa nginep. Emang kenapa? Jangan lewat situ, katanya angker, kata kakek saya gitu. Tapi ngeyel si abang itunya. Dia pulang aja. Selang beberapa menit dia balik lagi tuh, dagangannya nggak ada, cuma dia. Nggak bisa ditanya dia, bang, gini aja, kenapa? Kamu kenapa? Ditanya sama kakek saya. Dia nggak jawab. Diambilin air, dibacain dulu sebentar, mungkin baca bismillah atau apalah, saya nggak tahu. Baru dia jawab. Katanya pas lagi jalan gitu, dia lihat orang, pas dideketin nggak ada kepalanya. Oke. Iya, yang di sana itu, yang di Untis itu, yang tempat pembuangan itu. Ceritanya banyak lah, pokoknya kayak gitu ceritanya. Banyak yang cari rumput, perginya pagi nggak pulang gitu. Yang satu harinya baru ditemuin ada di situ, lagi diam aja, linglung, dia kayak orang linglung pas ditemuin. Terus katanya? Dia katanya dibawa sama ada kakek gitu, dibawa mampir ke sebuah gubuk. Pas dalam gubuk itu dia langsung nggak inget, padahal warga tuh nyariin ke sana, malamnya ke sana nyariin, tapi nggak ada. Tapi paginya ada, ditemuin di sana. Oke. Iya. Artinya udah banyak kejadian ya? Banyak kejadian. Nah, singkat cerita, sekitar tahun 2010-an mau berdiri, ada rencana mau didirikan sebuah pabrik itu di sana, PT Semen Jawa. Oh, awalnya nih. Oke. Awalnya. Nah, kebetulan mertua saya, dia sedikit tahulah tentang seluk-beluk itu. Kan yang namanya pabrik baru gitu harus ada pembebasan lahan, harus pakai izin.
ke kades, ke siapa. Nah, kebetulan mertua saya tahu aksesnya gitu. Ya diurusin lah sama mertua saya, dibantu gitu. Untuk pembebasan lahan keluarga. Untuk pembebasan lahan warga itu. Sampai berdirilah pabrik itu, terrealisasi gitu. Pada akhirnya mertua saya itu melakukan pendekatan lah ke warga itu, supaya izinnya itu tersetujui gitu, supaya pada warga setuju. Buat pembebasan lahan itu supaya pabrik PT Semen Jawa itu berdiri. Tapi kan yang namanya warga ya, ada yang pro, ada yang kontra. Bener. Gitu. Gak semua berjalan mulus gitu. Nah, singkat cerita, udahlah dapat, bisa tuh terrealisasikan PT Semen Jawa. Nah, di situ mulai tuh dari warga yang pro dan kontra itu, ada yang dukung kan, ada yang enggak kan gitu kan. Nah, yang kontranya itu mulai dari saudara, juga ada tetangga gitu, yang mungkin ngerasa tersaingi atau nggak puas gitu sama apa yang diusahakan oleh mertua saya itu. Dari situ mulai mertua saya sakit-sakitan, tapi misalkan sakit nih, dibawa ke dokter, nggak ada penyakitnya itu, nggak ada. Secara medis nggak bisa terdeteksi? Nggak terdeteksi oleh medis. Udah dibawa ke beberapa rumah sakit, tapi sembuh sendiri. Paling 1 minggu dia sehat, ada lagi gitu. Lalu dibawa ke orang pintar, katanya ini kenanya guna-guna. Gitu. Saya tanya, ini guna-guna dari siapa, sebabnya apa? Ini mertua kamu kena guna-guna karena dia ikut ikut campur dalam urusan merealisasikan PT Semen Jawa itu. Banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka. Saya tanya lagi, ini datangnya dari mana? Hati-hati aja, kata orang pintar itu. Ini datangnya dari saudara dekat kamu, dari warga gitu, yang nggak suka sama mertua saya, yang dianggap pro terhadap PT ini. Yang dianggap pro terhadap PT itu gitu, Bang. Itu yang dari warga, sakit-sakitan. Terus seiring berjalannya waktu, sambil sudah berdirinya, sambil berjalannya pabrik itu, datanglah investor. Yang pengen punya perusahaan di PT Semen Jawa itu. Pengen punya saham lah. Pengen nanam saham di sana, datang ke mertua saya. Singkat cerita, disetujui sama mertua saya. Diantarlah ke orang-orang penting yang ada di Semen Jawa itu, sampai si investor itu masuk, bisa nanam saham di sana. Sampai nanam saham di sana. Terus mungkin saya nggak tahu juga ya ngobrolnya itu kayak gimana sama mertua saya sama si investornya itu, tapi kita ambil intinya saja, yang namanya orang kerja kan mungkin ada bagi hasil. Benar. Ada bagi hasil antara mertua saya sama si investor itu. Saya juga tahu. Singkat cerita, terus berjalan, saya juga ikut kerja, tapi pertama kerja saya bukan di sini, bukan di Gunung Guha ini. Saya bagiannya kuarsa di daerah Mangkalaya, Cisaat, dimasukin sama si investor itu, karena mungkin dia pas pertama ketemu mertua saya, dia udah janji kalau misalkan perusahaan saya masuk ke PT Semen Jawa, tenang anak-anak bapak, saya masukin kerja gitu. Oh, ini masih anak perusahaannya si investor ini. Iya. Tapi buat materialnya buat dikirim ke si PT Semen Jawa ini. Tapi ngambil barangnya bukan dari sini, dari daerah Cisaat, Mangkalaya. Di sini. Nah, itu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, mungkin kesini mertua saya ngerasanya kok ini nggak sesuai
dengan apa yang dibicarakan di awal, perjanjian awal dari si investor itu ke mertua saya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin lancar gitu ya. Tapi pas kesininya banyak melencengnya, banyak janji-janji, banyak omongan dia yang nggak dia tepatin gitu. Nah dari situ mertua saya kan otomatis nggak ngerti kan dia kan, kecewa lah. Kok ini kenapa bisa seperti ini? Nah awalnya tuh orang itu biasa aja, ngomong biasa aja dengan berbagai alasan yang entah apalah, rugi lah atau gimana lah gitu. Tapi kan mungkin mertua saya juga merhatiin ya, perusahaannya dia tuh di sininya lancar gitu, tapi kok sayanya gini kayak gini. Terus pas suatu ketika mertua saya tuh pas malam-malam tiba-tiba nelpon saya, disuruh ke rumah datang, yang mertua perempuan, bukan yang mertua yang laki-lakinya. Kenapa kata saya, ini bapak katanya tiba-tiba aja sakit gitu, langsung nggak sadar dia. Pas saya ke sana langsung dia udah pingsan gitu dan muntah darah itu bang. Udah diobatin lah, saya bawa ke rumah sakit, udah mendingan gitu. Pas paginya dia badannya tuh ininya buncit, dan kakinya tuh ininya, maaf ya bang, biru sebelah, yang kaki kiri. Kan saya kaget, langsung saya lari lagi ke orang pintar gitu, ditanyain lagi, ini kenapa? Ditanyain lagi, wah ini katanya kena guna-guna lagi, tapi bukan dari yang warga itu, beda lagi dari si investor itu. Loh kok bisa gitu ya? Mungkin dia sekarang mau, kata si paranormal itu, istilahnya mau ngelepasin diri karena apa yang dia inginkan sudah dia dapatkan, dan dia nggak mau nepatin janji. Dia nggak mau nepatin janji, mungkin nggak mau bagi hasil. Dia nyerang mertua saya supaya pisah sama dia gitu, mau dibantai mungkin kalau kasarnya bahasanya begitu. Nggak cerita, terus mertua saya di situ ngalami sakit-sakitan, udah dibawa ke sana kemari, dibawa. Kalau ke medis itu dia hasilnya nggak ketemu apa-apa. Ketemu penyakitnya. Kalau ke medis cuma asam urat doang, kan nggak mungkin bang kalau asam urat nyampe muntah darah, nyampe ini biru, perut buncit. Iya, suka tiba-tiba gitu dia sakitnya, lagi nyari kayu bakar atau gimana, tiba-tiba aja dia tepar, langsung jatuh. Untung ditemuin sama warga. Pernah tuh suatu saat nyari kayu bakar ke gunung. Dia tuh berangkatnya biasanya agak siangan, sekitar jam 9, jam 10 lah. Biasanya kalau berangkat jam 9, jam 10, jam 2, jam 3 dia udah ada di rumah kalau nyari kayu bakar di gunung. Udah jam 5 belum pulang, dicariin. Tahu-taunya dia nyungsep di bawah pohon kelapa gitu. Kalau nggak ada yang nemuin, mungkin udah lewat mungkin di sana. Pas saya ke sana papasan sama warga yang nemuinnya itu, ceritanya itu kayak gitu, udah ditemuin nyungsep aja di bawah pohon kelapa. Saya juga kaget gitu loh, ini kenapa? Digotong lah, dibawa ke rumah, dijampe gitu, istilahnya kalau di Sunda dijampe. Sama orang yang bisa lah, ada. Pas dia sadar ditanya kenapa, katanya ada orang tinggi besar nyerang dia di gunung itu, dan dia langsung itu sampai ditemuin jam 5 itu. Banyak pokoknya cerita di rumah, tiba-tiba mau ke air, belum nyampe ke air, airnya udah nyala sendiri. Mau pas lagi tidur ada yang mandi, tapi gak ada siapa-siapa. Pas dicek di kamar mandi itu kayak gitu. Singkat cerita, dikarenakan perusahaan yang di Cisaat di Mangkalaya itu habis kontrak ya sama yang punya tanahnya, nah saya dimasukin
masuk ke sini, Masuk ke ke PT Semen Jawa Semen ini, Jawa. tapi yang di bagian pengambilan barangnya yang di gunungnya, di TSS Tambang Semen Sukabumi, TSS itu gitu. Dan saya juga ngalamin hal-hal yang di luar nalar lah di sana itu. Pas kerja itu banyak sekali kejadian. Salah satunya kan kalau kerja saya tuh di bagian drilling ya. Kalau bagian drilling itu bagian pengeboran, kerjanya tuh long shift, seberesnya gitu. Masuk pagi, beresnya pagi, masuk pagi, beresnya malam. Nggak ada shift 1, shift 2, shift 3, nggak ada. Kebetulan malam itu pas hujan, saya cuma berdua kan. Kalau kerja gitu kayak berdua ya sama operator kan dalam alat. Nah saya tuh di luar bagian, kalau udah di bor gitu saya ngambil buat nutupin lubangnya itu. Saya berdiri di pinggir alat. Kita kan kerja cuma berdua. Pas si alat mau parkir tuh kan otomatis lampunya juga ikut ke sana. Ada orang tuh dua lagi berdiri. Lah, saya liatin, siapa itu? Saya lihat ke operator, dia juga lihat ke saya. "Shh," kata operator saya. "Kenapa?" Dua. Dia juga lihat. Dia juga lihat. Ada yang satu agak pendek, yang satu tinggi besar. Pas mau mundurin alat lagi, kan dia posisinya tuh lampu tuh ke arah dia tuh, ke arah yang kelihatan orang berdua itu. Pas dia mau mundurin lagi, alat kan agak gini miring sedikit. Pas ke sana lagi paling hitungan berapa detik lah, udah nggak ada tuh. Sedangkan di tempat dia berdiri itu bawahnya jurang. Jam 11 malam pas waktu hujan itu. Nggak mungkin, maksudnya kalau orang gitu. Saya cek ke sana, coba kata operator saya, samperin, barangkali aja bener itu orang. Kalau logikanya gini, kalau udah hujan, orang pasti kan ada tuh, kan becek tuh tanahnya, adalah bekasnya, bekas kaki atau apa gitu. Pas saya cek ke sana nggak ada itu. Nah di situ, aduh, mungkin ini penunggunya dalam hati, aduh saya cuma mau kerja, jangan ganggu. Iya, saya juga merinding tuh Pak kalau cerita itu. Temen juga sering ngalamin kayak gitu, tiba-tiba alat mati sendiri, hidup sendiri pas lagi saya kerja itu di sana. Kayak gitu banyak sekali gangguan, apalagi pas pembebasan lahan itu. Pas dulunya itu ular juga banyak, yang segede-gede gini juga banyak. Pas pembebasan kan kayu-kayunya itu, si kayu-kayunya itu diambil ya, diangkut sama truk. Tiba-tiba aja ada supirnya meninggal lagi di mobil, lagi nyetir, lagi ngopi, lagi duduk-duduk, tiba-tiba tepar dia, dicek meninggal. Banyak. Saudara saya juga mungkin ada 2-3 orang yang habis peresmian, mungkin dia juga dapat investor ya, masuk ke sana, lagi pesta lah istilahnya, karena sudah perusahaannya masuk. Pulang ke rumah tepar langsung. Iya, Meninggal. langsung. Ada 2 orang itu yang saudara mertua saya itu, langsung aja gitu. Udah makan-makan, pulang ke rumah tepar langsung. Banyak orang luar juga, banyak yang sopir-sopir itu kayak gitu. Kalau selagi saya kerja di sana. Nah, terus singkat cerita, balik lagi ke mertua saya. Seiring berjalannya waktu, sakit-sakitan, dibawa ke medis, nggak ketemu medis, dibawa ke orang pintar, ya itu dia katanya kena guna-guna. Terus kan dia suka nengok anak saya, cucu lah istilahnya, ke sini. Dia jalan dari kampungnya dia ke sini tuh, ketemu sama saudaranya di jalan. Mau kemana katanya? Ah enggak, kata mertua saya, ini mau nengok cucu, udah lama gak ketemu. Bentar dulu, kok kamu sekarang kelihatannya beda, kata saudara mertua saya. Beda kenapa? Sini dulu sebentar. Dia saudara mertua saya tuh ini megang tangan mertua saya. Wah, kata saudara mertua saya, ini katanya kamu udah kena guna-guna si dukun A misalkan gitu.
kamu harus dibawa buru-buru nih, kamu harus dibawa ke orang pintar yang lain, diobatin. Kalau nggak diobatin mungkin kamu udah lewat gitu. Saya tahunya mertua saya pas nyampe rumah cerita gitu. Di depan dia ketemu saudaranya. Selang beberapa minggu sambil dia ngalamin sakit-sakitan gitu, mungkin adalah kali 2 minggu, sekitar jam 11, saya ingat itu hari Jumat, saya ditelepon sama mertua perempuan saya. Katanya mertua yang laki-laki udah nggak ada, Bang. Udah meninggal. Tepat di jam 11 sebelum Jumatan. Tiba-tiba jam 9, jam 10, jam 11 dia meninggal. Padahal malamnya itu masih biasa, bahkan pagi juga jam 8, jam 9 katanya masih beraktivitas seperti biasa, nyari kayu bakar, bantuin ambil dagangan. Kan mertua yang perempuan itu suka dagang masakan yang keliling itu di jam 9 itu. Pas pulang mertua yang perempuan udah kaku aja gini, udah nggak ada yang tahu meninggalnya. Tapi pas jam 11 dicek udah nggak ada. Dari situ saya sama istri datang ke sana, ya seperti biasa orang meninggal tuh saya urusin sama warga, sama saudara-saudaranya. Udahlah diurusin gitu sampai di kuburan, dikubur. Selang beberapa hari, mungkin pas, kalau istilahnya kan kalau di sini 7-nya gitu, hari ke-7 kan, 7 hariannya bahasanya. 7 hariannya 7 hariannya tahlilan gitu. Paginya itu mertua yang perempuan saya tuh nelpon ke istri saya, "Neng, kesini," katanya. "Kenapa? Ada yang mau diobrolin." Datanglah saya ke sana. Pas nyampe sana tuh mertua yang perempuan saya tuh bilang, katanya almarhum bapak semalam datang ke mama gitu, ke mertua perempuan saya. Yang meninggal itu? Iya, di mimpi itu. Dan dia bilang, "Saya tuh belum meninggal, bapak tuh belum meninggal, bapak tuh masih ada di sekitaran sini. Bapak bukan meninggal yang Wajar. yang sewajarnya kayak orang-orang yang lain gitu, Bang." Katanya dia diambil buat apa ya istilahnya, dijadiin tumbal mungkin atau apa gitu, supaya musnah aja di alam ini, di dunia ini gitu, maksudnya supaya nggak ada hubungannya lagi sama orang yang investor itu. Masalah perjanjiannya dengan investor ini. Oke. Dia bilangnya gitu. Dan mungkin beberapa hari juga suka datang pas mertua perempuan saya lagi tidur, tahu-taunya bapak saya tuh ya almarhum itu ada di depan lagi berdiri. Ke adik saya juga datang, kan 3 bersaudara ya, yang paling gede yang nikah sama saya, yang 2 lagi masih sekolah. Suka datang pas lagi tidur juga ke adik saya. Didatengin juga. Oke. Gitu. Yang kedua juga suka didatengin sama lagi tidur gitu. Dan saat dia datang nitip pesen atau gimana? Enggak, kalau ke adik enggak. Enggak pesen, enggak bicara, enggak ngomong apa-apa, cuma ke mertua saya ngomongnya gitu, saya belum meninggal. Kalau ke saudara, iya, ke saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya didatengin juga sama almarhum bapak. Oke. Ngomong gimana? Sama, saya belum meninggal, saya masih di sini, saya bukan meninggal wajar seperti orang yang biasa-biasanya. Dan yang ngambil saya itu orang yang itu tadi, bisnis itu. Iya, kata almarhum bapak saya. Wallahu alam sih, Bang, tapi bukan 1-2 orang saudara yang ngomong kayak gitu, ada 3, 4 sampai 5 orang lah, semua didatangin. Yang kan mertua saya punya saudara juga yang suka mandiin jenazah juga. Oke. Si mak itu juga didatangin. Iya, katanya saya belum meninggal, masih ada lah, bukan meninggal seperti yang orang sewajarnya gitu.
begitu. Singkat cerita mungkin dalam kurun waktu 3 bulan ya, almarhum bapak itu suka datang ke keluarga itu. Nah, akhirnya kan di situ saya musyawarah nih sama mertua yang perempuan saya, ini gimana supaya almarhum bapak ini bisa tenang gitu. Ya diadakanlah selamatan. Tapi alhamdulillah setelah itu udah jarang lah. Kan dalam kurun waktu 3 bulan itu mungkin seminggu datangnya ke mertua perempuan, seminggu lagi ke adik, seminggu ke saudara gitu, keliling dia bang. Muter, nyampein pesan itu saya belum meninggal, nyampein itunya dalam kurun waktu 3 bulan itu, dalam jarak 1 minggu sekali pasti ada tuh yang didatengin gitu. Nah di situ terus saya ngadain selamatan, alhamdulillah selesai lah istilahnya urusan almarhum bapak itu. Nggak terlalu sering lah, meskipun masih ada dalam mimpi, tapi wajar lah gitu. Sudah berkurang lah. Sudah berkurang. Nah ini yang mertua perempuan saya ini, kan dia tuh suka dagang masakan gitu ya, keliling. Tiba-tiba aja dagangannya itu kan masaknya tuh sore kan bang, pas paginya mau dikelilingin, tiba-tiba masakannya aja busuk, basi. Oke. Saya juga pernah nih ngalamin, kan dia tuh punya kebun tuh di gunung itu, dekat Gunung Buha itu di bawah. Saya panen alpukat nih, dapat 1 karung sorenya. Pas pagi mau dijual udah hitam tuh semua si alpukat itu, nggak kejual sama sekali, busuk semua. Kan nggak ngerti, kemarin sore diambil dari pohon, pas pagi mau dikelilingin, dijual gitu, busuk, 1 pun nggak ada yang kejual. Saya juga sampai heran. Pisang juga sama kayak gitu. Itu di keluarga, nggak cuma 1 orang? Iya. Oke. Itu emang nggak setiap mau jualan itu kayak gitu, tapi sering. Dan itu datangnya dari itu lagi, katanya dari masih yang dukun yang sama. Dukun yang sama. Dia istilahnya mau ngabisin semua keluarga. Nggak cuma mertua. Iya. Ke adik juga kayak gitu. Adik saya juga pas pulang kerja, sekitar kan dia masuk shift 2 ya. Kalau shift 2 itu masuknya jam 4, pulangnya sekitar jam 11, jam 12. Pas mau tidur tuh dia tiba-tiba aja sesak dadanya, kayak ada yang nindihin gitu, nggak bisa ngomong. Untung masih ada yang satu lagi, masih sempet lah gitu nyari bantuan saudara yang tahu itu. Disembuhin lah, dijampe kayak gitu. Akhirnya sembuh. Pas ditanyain, ini masih dari gangguan dari sana, masih berkelanjutan kayak gitu. Mereka berarti nggak puas ya dengan apa yang ada. Dengan almarhum mertua saya yang udah nggak ada juga, mereka masih berkelanjutan nyerang adik, nyerang mertua perempuan saya kayak gitu bang. Dan itu berlangsung sampai kapan itu? Sekitar, kalau sekarang udah nggak ada ya, sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang itu dari sekarang. Masih baru? Iya, masih baru bang. Oh gitu? Iya, masih baru, masih berkelanjutan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Kalau sekarang, tapi itu sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang lah kejadian itu. Tapi yang sampai jatuh korban jiwa ini di mertua laki-laki ini ya? Iya. Karena memang target utama ya? Iya, dia yang istilahnya kalau bahasa kerennya frontman ya, yang di depan gitu, yang ngurus-ngurusin pas pembebasan lahan itu. Oke. Nah itu nih gue mau nanya dikit, itu pas mertua lu posisi meninggal, dia kan lu bilang sempat buncit kan, sempat buncit kaki itu. Tapi pas meninggal tuh buncitnya sudah kempes? Kempes, nggak ada. Malah ininya juga normal, kan biru tuh. Pas belum meninggal ininya kakinya biru sebelah. Kembung juga, kembung biru. Pas meninggal nggak ada, hilang. Oh gitu. Berarti ini sebenarnya permasalahannya bukan dengan pihak PT Semen Jawa ini sendiri, tapi dengan beberapa vendor yang mungkin mau main curang lah ya. Nah, iya, saya gitu. sih kesimpulannya ke sana. Kata yang paranormal juga kayak gitu, yang nyerang tuh dia.
Cuma jahat ya, maksudnya yang ininya targetnya sudah meninggal, bahkan keluarganya pun masih terus dihajar ya. Kayak gitu, masih berkelanjutan. Masih berkelanjutan. Dan untungnya saya di sini rumahnya. Mungkin kalau saya di sana juga saya kena juga, tapi kan saya di sini pisah. Oh, beda kampung. Beda kampung. Nah, dari rentetan kejadian tadi, artinya kan ini kejadian masih baru ya. Iya. Dan lu sendiri seandainya itu menimpa orang terdekat, walaupun rumah lu sini ternyata istri lu mengalami kejadian serupa, kira-kira lu mau ngapain setelah ini? Pokoknya mungkin pesan juga ya buat orang-orang di sekitar gitu. Jangan gegabah lah kalau mau ikut campur masalah. Minimal mungkin kalau mau nyari kerjaan, cari jalan aman aja. Jangan yang apa yang mertua saya lakuin gitu kan, istilahnya kalau mertua saya toh-tohan lah kalau bahasa Sundanya, serius gitu, bener-bener gitu. Nah, pesan saya biasa aja lah. Mungkin awalnya kan juga dia dianggap sebagai orang yang pro terhadap pendirian pabrik ini. Bahkan warga maupun saudara sekalipun mungkin ada yang nggak suka, ya kan. Jadi bisa dibilang banyak kemungkinan, banyak pihak juga yang ngerasa, ya maaf, mungkin dianggap lu pengkhianat lu. Iya, nah, emang gitu, kan? kayak gitu, warga juga kayak gitu bang. Yang kontra itu tadi udah dibilangin apalah, careh berem lah. Apa itu? Iya, pengkhianat itu. Oh, kan careh berem. Careh berem. Itu artinya apaan? Musang merah. Musang kan musang itu suka nyuri ayam kayak gitu kan. Ya istilahnya tuh mertua saya tuh nyuri jatah. Oh, gitu. Kalau kameramen gua kadal hijau tuh. Siapa? Udah. Terus Lu lagi. lagi lanjut, roll. Oh gitu. Artinya dulu pun dari pihak warga juga banyak yang memusuhi ya. Banyak mungkin sekali. Sampai ada yang ngancem-ngancem gitu ya. Ya itulah mungkin ya, apalagi di daerah Sukabumi kan masih terkenal ya. Kayak gitu-gituannya. Jadi ngeri juga sih. Ngeri men, maksudnya kita diserang tuh dengan sesuatu yang kita nggak tahu ya kan. Nggak kelihatan. Bahkan yang paling ngerinya lagi, almarhum kakek menyatakan ke keluarga bahwasannya dia masih ada, tapi nggak meninggal seperti sewajarnya. Jadi bisa dibilang kayak ditumbalin ya. Iya. Menjadi tumbal. Iya, bener kayak gitu. Oke. Nah tuh bro, ngeri banget ya. Jadi kisah tentang pabrik ini nih emang banyak sekali selentingan yang gue denger. Memang dari dulunya tuh bekas tempat pembantaian PKI yang berdiri sebuah pabrik. Dari situ aja tuh udah ngeri-ngeri danger ya kan. Ditambah lagi dengan prosesi pembebasan lahannya yang bisa dibilang pro dan kontra ya. Ya akhirnya ya udahlah. Dan lu sendiri gimana sekarang? Lu apakah sudah ikhlas dengan semuanya atau gimana? Ya alhamdulillah sih bang. Kalau sekarang saya ikhlasin aja. Mau gimana lagi? Mungkin ini yang resiko yang harus saya ambil gitu. Yang nimpa keluarga saya, akhirnya saya ikhlasin juga. Oh gitu. Dan lu sendiri masih kerja di pabrik itu sampai sekarang? Udah enggak. Kenapa? Karena itu tadi pertama kerjanya long shift, berat di waktu, kedua banyak gangguan yang nggak masuk akal juga. Daripada saya juga kena, daripada saya juga celaka, mending saya keluar aja. Benar. Soalnya kan dari warga juga, misalnya kalau saya main misalnya berpapasan sama warga yang mungkin tadinya kontrak sama almarhum bapak saya, lihatnya tuh beda ke saya tuh, sinis lah gitu. Masih ada sampai sekarang hal kayak gitu? Masih ada bang. Makanya saya, daripada saya kena juga, udahlah saya keluar aja. Takutnya mending kalau saya doang, gimana kalau ke istri juga, ke anak gitu kan. Ngeri juga kan bang. Iya, lebih baik bener. saya out aja dah. Duit bisa cari dicari, aman. duit Iya, bisa mungkin dicari. rezeki saya bukan dari sana. Masih ada jalan lain kok, masih banyak. Ya saya ikhlasin aja. Tadi oke, semua udah, dan lu juga udah pesan ya tentang itu. Ibaratnya masih, kalau memang dirasa pekerjaan itu sangat beresiko, lebih baik ya dihindarin aja lah ya. Iya. Yang namanya rezeki masih banyak pintu yang lain ya. Oke, luar biasa nih ceritanya. Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak abangnya di Ganteng ini, lu bisa kirim voice note cerita lu ke nomor yang tertera.
dimanapun lu berada, selagi itu masih di Indonesia, mau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gua pasti akan datang sana. Tapi nggak dalam waktu dekat, slow ya kan. Nah, Bro Edi, sebelum kita tutup nih, gue sebelumnya thank you banget. Iya. Lu udah cerita ke gua, walaupun lu kayaknya girang banget nih. Gua dan Bro Edi pamit undur diri dulu, Bro ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, begitu.